pertama, saudara, kalau saudara tahu artinya teguh, itu artinya saudara harus belajar untuk melakukan kebenaran, apapun akibatnya. Saudara harus belajar untuk melakukan, memilih kebenaran, apapun akibatnya. Dan saudara tidak boleh melihat hasil. Banyak orang melihat hasil. Artinya begini. Ya, saudara misalnya, saudara merasa Tuhan suruh untuk datang ke seseorang dan bersaksi. Saudara datang ke orang itu dan bersaksi. Terus orang itu bukannya tambah bertobat, tambah marah-marah. Fanatik lo, gila lo, misalnya, saudara ya. Terus saudara bilang ini, tuh kan, salah saya. Terus saudara mulai bilang, makanya Tuhan lain kali jangan suruh saya. Lihat dong hasilnya. Nah, itu namanya saudara tidak teguh. Teguh. Itu pokoknya saudara berkata begini, Tuhan kau tahu motivasiku, aku taat. Apapun hasilnya, itu urusanmu. Bagianku melakukan firman Tuhan. Teguh. Itu pada waktu saudara melakukan sesuatu, ya. Saudara melakukan sesuatu dan itu rugi. Atau pada waktu saudara melakukan itu tidak populer. Misalnya pada waktu semua orang sedang, ya seperti tadi, sedang duduk, Tuhan bilang, berdiri. Pada waktu saudara berdiri, orang samping bilang gini, jangan fanatik dong, jangan jadi batu sandungan. Bahkan mungkin istrimu sendiri berkata, jangan bikin malu dong, gitu ya. Saudara, kalau saudara teruji teguh, saudara bisa berkata, Tuhan, bukannya marah ya, bukannya bela diri, bilang, aku disuruh Tuhan, kamu ini nggak mengerti suara Tuhan. Nah, itu lain lagi, saudara ya. Itu namanya sombong, membela diri, saudara. Teguh itu diam. Orang mau bilang apa, tidak peduli. Tapi saudara lakukan kebenaran, apapun harganya, dan tidak melihat hasil. Amin, saudara. Saudara, kenapa kita melihat hasil? Tidak boleh melihat hasil. Karena kalau hasilnya positif, ya besar, bagus, kita bisa jadi sombong. Tapi kalau hasilnya jelek, kita bisa apa, saudara? Down, kecewa, saudara ya. Karena itu terus saya ingatkan, jangan melihat hasil. Lakukan kebenaran, saudara. Tapi jangan melihat hasil. Banyak orang-orang Kristen selalu berdasarkan hasil. Misalnya dia sudah bilang, saya janji Tuhan, setiap hari baca Alkitab 4 pasal. Dia mulai baca 4 pasal, dia mulai bilang, tuh kan, sekarang habis baca 4 pasal nggak bisa ngerenungin. Tapi bacanya cepet-cepet, jadi Tuhan nggak bisa bicara, katanya ya. Saudara nanti saudara merasa tertuduh lagi. Kurang banyak mungkin, katanya saudara ya. Nah, orang yang seperti itu diombang-ambingkan. Dan Alkitab berkata, orang yang bimbang, yang diombang-ambingkan itu tidak pernah mendapat apa-apa. Apa yang pertama kali Tuhan bicara kepadamu? Lakukan itu. Lakukan itu. Apapun hasilnya. Saudara merasa sudah baca 4 pasal dan belum mendapat apa-apa, lakukan. Karena ada saatnya saudara menuai, ada saatnya saudara menabur. Saudara yang kedua, saudara harus tahu pasti visi panggilan Tuhan dan kehendak Tuhan. Tadi dalam doa saya berkata itu harus menjadi jangkar dalam hidup kita. Pada waktu perahu kita di tengah badai, saudara ya, di tengah taufan. Kalau saudara tahu pasti visimu, tahu pasti saudara panggilan Tuhan, tahu pasti kehendak Tuhan, itu akan menjadi saudara jangkar yang kuat menghadapi segala sesuatu. Contohnya saudara ya, contoh ini cuma contoh ya, nggak harus seperti itu. Kalau saudara punya iman, saudara jangan contoh saya. Misalnya begini, saudara pada waktu saya tanya tentang jodoh saya, Tuhan kasih tahu kan jodoh saya siapa lewat mimpi, udah jelas nih saudara. Tapi kan berhubung saya tahu saya nggak suka sama dia, saudara ya, saya minta tanda kan nggak kira-kira, saudara. Saya minta tanda sampai 4 tanda, saudara. Ya, dan semua tanda yang aneh-aneh, saudara. Dan saya bilang sama Tuhan, 1 aja gagal, gua nggak jadi kawin sama dia, saudara ya. Saudara, orang lain bilang itu mencobai Tuhan. Enggak, saya tahu pasti kalau saya tidak minta banyak tanda di tengah jalan, saya akan ragu-ragu. Tapi kalau saudara nggak pernah ragu-ragu, ya saudara bilang gini, oh gua mantep kawin sama dia, nggak usah minta tanda, terserahlah, saudara ya. Asal saudara tahu pasti itu kehendak Tuhan, saudara. Tapi saya tahu kenapa saya nggak suka sama dia, itu saya tahu pertama. Kedua, saudara ya, saya dan dia itu sangat bertolak belakang. Jadi saya tahu begitu kami menikah, kami akan masuk dalam badai besar. Ya, karena ada 2 orang yang bertolak belakang jadi 1 perahu, saudara. Ya, itu akan jadi badai besar, saudara. Dan saya mengucap syukur 4 tanda itu semua Tuhan genapi.
Dan benar saudara, kami menikah terjadilah badai besar. Ya, nggak selalu pernikahan itu harus bertolak belakang, nggak selalu loh saudara. Kadang-kadang bisa Tuhan kasih yang saudara sangat suka. Oh, terpujilah nama Tuhan. Kalau saudara dapat begitu ya, saudara kenapa tidak gitu ya. Tapi kalaupun saudara berbeda juga terpujilah nama Tuhan. Amin saudara ya. Dan saudara, badai besar mulai datang. Setiap hari kami bertengkar saudara. Ya, setiap hari ada percecokan. Semua pelayanan saya drop, hancur, berantakan saudara. Ya, bagaimana mungkin saya bisa melayani kalau di dalam hati tidak ada damai sejahtera? Tetapi pada saat itu semua teman-teman pelayanan ngomong apa? Belum waktunya kali, bukan kehendak Tuhan kali, salah kali, saudara ya. Semua ngomong gitu. Bahkan sampai orang yang paling dekat, yang paling saya hormati ngomong bilang begini. Ini kan zamannya keadaan darurat, lebih baik tidak menikah. Itu kata Alkitab, saudara ya. Saudara, semua menekan. Tapi untung tandanya sudah 4, saudara ya. Dan semua tanda ajaib, saudara, yang tidak mungkin terjadi itu terjadi, saudara. Sehingga saya bisa dengan tenang berkata, Tuhan, anjing boleh menggonggong, kafilah tetap berlalu, saudara ya. Coba tandanya nggak 4, saya masih mikir, kali salah kali. Ya kali perasaan saya kali. Nah, kali mimpinya dari iblis. Tapi kalau sudah 4 tanda udah nggak mungkin salah lagi, saudara. Dan saya nggak pernah ngomong sama siapa-siapa, itu jadi semuanya, saudara. Saudara, karena itu saya berkata, saudara, itu merupakan jangkar yang kuat dalam hidup saya. Sampai akhirnya badai itu berlalu. Dan sekarang saya merasakan sungguh-sungguh dia adalah suami yang paling tepat buat saya. Baru semua orang bilang, oh iya ya, gitu ya. Karena itu jangan pernah minta dukungan manusia, saudara ya. Pasti mengecewakan, saudara. Karena mereka cenderung melihat apa? Hasil. Mereka cenderung melihat hasil. Demikian juga panggilan, saudara. Kalau saya, saudara, sebelum memulai pelayanan ini, sebelum saya melayani pelayanan pemulung, saudara, saya nggak minta berkali-kali peneguhan. Saya nggak minta berkali-kali jaminan. Saya pasti goyang. Saudara, hamba-hamba Tuhan berkata, kamu sih nggak bijaksana. Tapi saya mengucap syukur, saudara. Kekristenan itu seperti itu. Semakin dihambat, semakin merambat. Amin, saudara ya. 4 tempat, saudara ya. Kami diusir lagi, saudara ya. Diusir jadi, saudara. 2 ruko dengan 3 tingkat. Tadi sudah jadi 6 itu seharusnya ya. Dengan 3 lantai, saudara ya. Tapi bukan cuma itu. Ada di Perumnas, ada di Bantar Gebang. Sekarang yang di Tanah Abang ada banyak persekutuan. Lebih dari 10 persekutuan kecil-kecil, saudara. Bahkan saudara di rumah yang tingginya 1,5 meter. Ya, jadi saudara nggak bisa berdiri di rumah itu, saudara harus masuk ke dalam. Ada sekolah-sekolah minggu, tapi bukan hari minggu. Ya, cuma saya nggak tahu namanya. Pokoknya buat pelayanan anak-anak lah, saudara ya. Ya, yang setiap tempat isinya 5-6 orang, saudara. Dan itu di setiap hari di seluruh Jakarta ini ada orang-orang yang tersebar yang melayani seperti itu, saudara. Karena itu, seandainya saya tidak diteguhkan, saudara, ya semua orang bilang gila kali lu, katanya ya. Siapa yang mau danain? Kalau enggak Tuhan kasih saya berapa tanda, saya enggak akan berani melangkah, saudara. Tapi karena Tuhan, pada waktu badai datang, saya cuma pegang Tuhan. Aku ingat firman-firman-Mu. Aku ingat janji-janji-Mu. Aku tahu pasti ini kehendak-Mu. Dan semua hamba Tuhan berkata yang sama. Bilang apa? Ya jangan dikasih makan dong, katanya ya. Kalau mereka datang, ya biarin dong, cari firman, namanya tulus, katanya ya. Nggak usah pakai makan, katanya begitu. Dalam hati saya berkata, coba aja lu yang lapar, bisa nggak dengerin firman Tuhan? Saudara ya, kita yang kaya gampang ngomong, saudara. Tapi kalau saudara dengan perut melilit, saudara ya, saudara didesak dengan kebutuhan, saudara. Saudara nggak punya uang, mau tidak mau, saudara harus, saudara, melakukan berbagai kejahatan. Saudara, nggak gampang, saudara, untuk setia. Karena itu Tuhan berkata, beri umatku makan, baik jasmani maupun rohani. Saya nggak peduli orang bilang bergantung, ya. Saya nggak peduli orang bilang kamu memanjakan. Tapi saya berkata, saya tahu ini rencana Tuhan. Saudara, karena itu engkau harus tahu dengan pasti visi Tuhan dalam hidupmu. Ya, engkau harus tahu panggilan. Saya membaca sebuah buku. Dan buku itu sudah membuat survei ke seluruh dunia. Ya mungkin Indonesia enggak, saudara ya. Di beberapa tempat, saudara, dia bikin survei. Dan dia berkata,
orang Kristen yang mengenal panggilannya. Jadi setiap kali dia kebaktian dan dia bagi saudara kertas-kertas itu di gereja-gereja, disuruh tanya, siapa yang sudah tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya? Dengan pasti. Suruh nulis. Saudara, dan mengerikan hasilnya. Dari seluruh dunia, saudara. Ya, maksudnya orang-orang Kristen di Amerika lah terutama, saudara ya. Yang mengenal panggilannya. Itu cuma 2%. Bayangin. Yang lain itu kalau ditanya, ya apa ya? Ya doa, ya kebaktian, ya bisa apa dong? Ya melayani apa? Tidak tahu. Dia tidak tahu persis apa panggilannya. Bagaimana mungkin saudara bisa tahu tugas saudara kalau saudara tidak tahu fungsi saudara? Betul? Saudara kan nggak bisa bilang, oh saya tubuh Kristus, udah. Saudara tempatnya di mana? Nggak tahu. Ganti-ganti, mencelok. Kan nggak bisa, saudara. Setiap yang dimasukkan dalam tubuh harus punya tempat khusus. Dia punya fungsi khusus. Amin. Gak bisa kan sel mata pindah ke kaki, gitu kan? Gak bisa, saudara. Karena itu kalau saudara belum mengerti tempatmu, engkau tidak bisa dimasukkan dalam tubuh Kristus. Saudara bayangkan cuma 2%. Cuma 2%. Ini mengerikan. Saudara, karena itu saya mau berkata, kalau saudara mau jadi teguh, saudara harus tahu visi Allah dalam hidupmu. Tahu panggilan Allah dalam hidupmu. Saya tahu persis panggilan saya. Ya, saudara tanya detail, saya tahu, saya bisa jabarkan satu-satu apa yang Tuhan mau. Ya, dari yang dulu yang sudah dikenapi maupun panggilan yang akan datang, saya tahu. Saudara, karena itu saya bilang, minta supaya engkau mengerti. Saya mulai diberitahu Tuhan panggilan saya sejak umur 9 tahun. Tuhan itu menciptakan kita dengan satu tujuan. Tapi kadang-kadang Tuhan belum mau kasih tahu. Kenapa? Sama seperti saudara punya anak kecil, ya, kelas 1 SD. Anak itu tanya, mama mau saya jadi apa? Ya, mamanya bilang, ya boleh lah jadi dokter, ya boleh, jadi insinyur, ya boleh. Kenapa? Karena belum kelihatan bakatnya, belum kelihatan, masih terlalu banyak faktor untuk menentukan, betul? Tapi setelah SMA mulai kelihatan. Di mana keahliannya, di mana skillnya, di mana kehebatannya. Dan saudara sebagai orang tua biasanya dia makin lihat lebih baik ini atau ini. Pilih misalnya. Nah, saudara demikian juga Tuhan. Saudara, Tuhan biasanya belum mau kasih tahu. Tapi kalau engkau sudah mulai bertumbuh dalam Tuhan, ada satu titik di mana engkau sudah mulai melihat menunjukkan kedewasaan. Dan kedewasaan itu, disitulah Tuhan sudah mulai tentukan garis-garis. Ini. Saudara, pertama kali Tuhan mulai dengan perkataan begini. Umur 9 tahun Tuhan berkata kepada saya, aku panggil engkau untuk pelayanan. Cuma itu, saudara. Belum jelas pelayanan apa, enggak tahu, saudara. Umur 12 mulai jelas. Tuhan bilang, banyak membaca buku karena aku persiapkan engkau untuk mengajar. Makin jelas, saudara. Umur 12 saya baca buku, saudara. Ya, umur 17 tambah jelas, saudara ya, tambah jelas, saudara. Saudara terus sampai sekarang makin jelas dan makin jelas dan makin jelas. Saudara, karena itu saya berkata kejar. Karena Allah mau setiap kita ada pada tempatnya. Saudara, kita lakukan yang ketiga, saudara ya. Apa arti teguhkah? Saudara harus belajar, saya harus belajar bertekun sampai akhir. Amin. Ya, bertekun ini bukan persoalan yang mudah, saudara. Banyak kali saudara dalam segala hal saudara mengalami keletihan. Saudara misalnya mau mencapai dobrakan dalam doa, baru tengah jalan udah capek, udah jenuh. Saudara mau pelayanan, berapa banyak hamba Tuhan yang mulai pelayanan, kemudian pada waktu tantangan datang, masalah datang, berhenti, capek, saudara menyerah, ganti pelayanan lain. Saya lihat anak Tuhan yang kerjanya muter terus. Yang pertama masuk tim doa, taunya di tim doa digosok habis, pindah. Saya jadi donatur aja lah, katanya ya. Saudara udah jadi donatur, ngasih duit. Begitu dia ngasih duit, bukannya langsung menuai. Banyak orang kan mikir, kalau dia ngasih di tempat yang tepat, langsung menuai. Taunya enggak. Kalau iblis tahu kamu menabur di tempat-tempat yang baik, dia pasti hajar, dia pasti serang, dia pasti tutup, saudara. Ya, supaya apa? Engkau tidak lagi memberkati pelayanan Tuhan. Waktu dia mengalami serangan, dia bilang, tuh kan, saya memberkati sudah lebih dari 10%, malah dapat serangan, mundur. Padahal kalau dia maju lagi, dobrak sedikit lagi, jebol. Dan iblis tidak akan pernah bisa menutup apa yang sudah engkau buat.
Cuma banyak orang pada waktu dia mengalami tekanan, mengalami serangan, mundur, pindah. Sekarang jadi diaken aja di gereja.